Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 15 Maret 2021 dengan judul Kerendahan Hati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena di pagi hari ini kami sudah bangun dengan tubuh sehat dan segar. Ini oleh karena besar dan rahmat Tuhan luar biasa bagi kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan pekerjaan sepanjang hari ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti dan kami memahaminya, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita ikuti penjelasannya. Engkau akan selamat hanya kalau dalam penyerahan dan penurutan yang sempurna, engkau menghubungkan diri dengan Kristus. Kuk itu enak, karena Kristuslah yang memikul beban berat. Sementara engkau mengangkat beban salib, itu akan menjadi ringan, dan salib itulah bagimu suatu perjanjian hidup yang kekal. Adalah hak istimewa setiap orang mengikut Kristus dengan sukacita, sambil berseru pada tiap-tiap langkah, kemurahan-Mu membuat aku besar. Tetapi kalau kita mau berjalan menuju sorga, kita mesti mengambil firman Allah sebagai buku pelajaran kita. Dalam perkataan yang diilhamkan, kita mesti membaca pelajaran-pelajaran kita itu setiap hari. Penghinaan terhadap manusia, Kristus Yesus tidak dapat dimengerti pikiran manusia. Tetapi keilahian dan eksistensinya sebelum dunia ini dijadikan tidaklah pernah dapat diragukan oleh orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Rasul Paulus berbicara tentang pengantara kita, anak Allah yang tunggal, yang di dalam keadaan kemuliaan adalah dalam rupa Allah, panglima segenap tentara sorga, dan ia pula ketika dibungkus keilahiannya dengan kemanusiaan mengambil atasnya rupa seorang hamba. Dalam persetujuan penjelmaan menjadi manusia, Kristus menyatakan suatu kerendahan hati yang menjadi keheranan kepada makhluk-makhluk sorga. Penjelmaan menjadi manusia tidak akan berarti penghinaan kalau bukan oleh kenyataan keadaan Kristus yang begitu mulia sebelumnya. Kita mesti membukakan pengertian kita untuk menyadari bahwa Kristus mengesampingkan jubah kerajaannya, mahkota kerajaannya, kekuasaannya yang tinggi, lalu membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan, agar ia dapat bertemu dengan manusia di mana ada, dan membawa kepada keluarga manusia kuasa moral untuk menjadi putra dan putri Allah. Untuk menembus manusia, Kristus menjadi penurut sampai kepada maut, bahkan mati di atas kayu salib. Kelemah-lembutan dan kerendahan hati yang menjadi tabiat hidup Kristus akan dinyatakan di dalam hidup dan tabiat orang-orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kelembutan dan kerendahan hati yang menjadi tabiat hidup Kristus akan dinyatakan di dalam hidup dan tabiat orang-orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, pelajaran yang berharga bagi kehidupan kami. Saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya.
Mereka sangat membutuhkan hikmat pengetahuan sorga, kuasa berlipat ganda kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami percaya pemerintah kami dapat menjalankan dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan, saat ini mereka melayani tanpa mengenal lelah. Mereka tidak memperhatikan keselamatan diri mereka, oleh karena mereka melayani begitu banyak orang yang menderita oleh karena pandemi COVID-19. Lindungi, pelihara mereka, berikan ekstra tenaga dedikasi sorga kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat memberikan pelajaran yang terbaik kepada para siswa kami. Kami menyerahkan juga Tuhan, Engkau memberkati juga akan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Biarlah berkat dan kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan akan menyertai mereka senantiasa, dan mereka juga bersukacita menjalankan segala tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan akan kecurahan, akan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun Tuhan memberkati mereka. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersukacita dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.